Cukup mudah ternyata ya. Saya juga pertama kali ini coba cloning menggunakan software Asus To-Do Backup. Halo guys, selamat pagi, siang, sore, malam. Kali ini saya coba akan mengcloning sebuah isi SSD A ke SSD B misalnya ya. Kita perlihatkan dulu. Jadi di laptop ini disk 0 SSD yang satu, ini kapasitas 240 GB, ini sudah terinstall sistem. Kemudian yang disk 1 ini kapasitas 256 GB SSD juga, cuma ini masih kosong. Intinya yang disk 0 ini sistemnya mau saya copy, saya cloning ke disk 1 biar tidak install ulang lagi. Kadang lama ya install Windows 10, belum lagi update-update-nya itu lama banget. Ini biar cepat. Proses cloning juga berfungsi juga ketika Anda menggunakan software ada lisensinya ya. Ini salah satu untuk ngakali itu ya, dalam tanda kutip kita ngakali. Itu biasanya kita cloning. Di cloning itu otomatis lisensinya itu biasanya juga sudah otomatis ikut ya. Jadi kalian sudah tidak perlu beli lisensi lagi. Itu salah satu cara untuk mengakali sebuah software yang ada lisensinya. Cukup di cloning ke beberapa harddisk, nanti harddisknya itu isinya akan sama persis dengan harddisk yang aslinya. Kita langsung saja. Saya cloningnya pakai Asus To-Do Backup. Kita buka softwarenya. Ini tampilannya. Pilih clone, ini menu clone. Oke, saya clone sistem clone. Otomatis yang tercentang ini adalah yang ini, aktif primary ini. Ini kapasitasnya kecil, ini hanya 50 mega ya. Coba kita lihat di sini. Nah, ini 50 mega dan C itu di sini kapasitasnya berapa ini, guys? Properties. Oke, ini 90-an giga ya. Oke, kita hanya cukup centang sistem clone. Terus tuh, kita mau clone-nya itu kemana? Cloningnya ke disk 1 ini ya. Oke, ini peringatan akan terhapus semua otomatis ya. Tujuan cloningnya itu kalau ada datanya kalian harus di backup dulu. Oke, kemudian di sini tertulis there is insufficient space on the target disk. Kebacanya target disknya itu tidak muat ya. Padahal masih kosong. Atau harus saya delete dulu ya. Coba ini saya delete volume. Yes ya. Ini unlocated, jadi sudah kosong. Coba ini sudah bisa atau belum. Atau coba saya restart aplikasinya. Buka lagi clone, sistem clone. Oke, bisa ya. Jadi memang harus di restart dulu. Saya coba pilih optimize for SSD. Oke, proceed atau proses. Ini berarti mengopi data sekitar 90-an giga ya. Oh, tidak sampai ya, karena 90 giga itu kapasitas total. Tadi yang terpakai hanya sekitar 60-an giga. Kita lihat ini waktunya, coba nanti sampai berapa menit. Termasuk cepat. Ini baru berjalan 1 menit sudah 50% lebih. Saya penasaran, coba kita lihat di task manager. Oke, kecepatan di write-nya 100-an mega. Ini sumbernya disk 0, read sekian MB per second. Kemudian tulisnya di disk 1 itu ya, sama ya. Sambil proses cloning ini saya pantau temperaturnya. Temperatur untuk disk sumbernya itu yang merek Adata ini dia stabil di 40 derajat. Cuma yang target cloningnya ini, aduh, 69 derajat, ini panas banget ya. Ini sampai muncul warning. Jadi warningnya itu critical hard disk temperature. Jadi memang penyakit bawaan ini kayaknya ya. Yang SSD M2 saya ini yang Transcend, temperaturnya itu naik tinggi sekali ketika dia bekerja cukup keras. Ketika dipakai secara keras, ini dia temperaturnya melonjak di atas 60 derajat. Dan perangkat elektronik ketika sering temperaturnya itu tinggi, otomatis dia akan cepat rusak itu, guys. Itu sudah
rumus dasar itu ya, elektronik ketika panas itu pasti cepat rusak. Ini critical hard disk temperature. Oke, kita cek sudah berapa persen. Berjalan sudah 9 menit dan baru 66%. Selesai. Waktunya dibutuhkan adalah 13 menit 2 detik. Dia mengcopy kurang lebih 54 gigaan ya, 55 lah katakanlah ya, 55 giga. Nah, ini hasil kopiannya. Ini labelnya menjadi A dan B. Itu selesai dalam 13 menit. Sudah selesai, coba kita shutdown. Kita akan lihat apakah cloningannya ini berjalan dengan sukses. Oke, jadi saya coba ini, saya lepas. Sebetulnya kita setting di BIOS-nya juga bisa, cuma biar secara awam. Ini kita lepas SSD sumbernya. Oke, ini ADATA. Jadi tadi kita cloning isi dari Windows yang ada di sini, kita cloning ke SSD M2 ini guys. Apakah sistemnya berjalan dengan lancar? Kita nyalakan. Oke, booting. Ya, cukup berhasil. Tidak ada kendala apa-apa. Kita lihat. Nah, ini hanya C ya, karena tadi yang kita cloning hanya sistemnya saja, tidak termasuk drive D-nya. Cukup mudah ternyata ya. Saya juga pertama kali ini coba cloning menggunakan software Asus To-Do Backup. Jadi isi semua yang ada di sini, yang ada di C dan beserta sistemnya itu tercloning di SSD target tadi. Demikian cara kita mengcopy isi sistemnya. Cloning itu tidak hanya mengcopy isinya saja, tapi beserta dengan sektornya itu juga bisa. Istilahnya itu mengcopy dari dalamannya gitu ya. Terima kasih. Kalau ada yang bisa kita diskusikan, silahkan komen-komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng untuk mendapatkan video-video menarik lainnya. Terima kasih. Bye-bye.